Mantap, mantap, mantap. Kita berjumpa lagi teman-teman. Enak ya? Lu apa ibu? Jaluk. Kok enak ini? Enak ya jaluk. Ngomong Rain ae lu. gak iso Jancuk. ngomong. Jaluk Cuk, entek cuk. Enggak teli. Oke, lupakan jajan. Selamat datang kembali di Lokal Union Indonesia. Aku gak kumanan jajan. Konco-koncoku medit. Wis gak ngurus, wis gak equality-an. Oke, dari video pertama, kedua, ketiga, keempat kemarin kita bahasnya baju terus. Mantap bener. Yo biasa makanya ini spesial Bung, spesial. Lagi hype-hype-nya di dunia perindustrian kreatif itu, lagi booming-boomingnya itu adalah sneaker teman-teman, sneaker. Mantap toh. Tapi BTW klambiku apik ya. Masuk toh. VLT lur. Lu. Ya opo, ya tuku ta. Fight against for great dream, bertarung melawan untuk mimpi yang terbaik. Wah iya, mantap. Balik lagi ngomongin persepatuan kita. 2 minggu yang lalu kita kedatangan sebuah produk sepatu coy, sneaker. Yang kita tahu, sneaker itu lagi hype-hype-nya teman-teman. Dia itu lagi booming-boomingnya, diulas, digoreng, malah di-up, di-push di beberapa media, hampir semua media lokal brand di-up, di-shade. Ya, kayak aku karo Dekne. Ya kan? Bar diunggah nih, dijelep nih. Apa aku salah yen aku cerita. Wes, ngomongin sepatu, maka yang di depan saya ini adalah produk dari Barefoot. Oke, ngomongin Barefoot ini adalah kita ngomongin brand pendatang baru. Dia itu baru ikut meramaikan di dunia persnikeran lokal. Barefoot ini adalah sebuah brand yang berasal dari Cikarang. Karena nggak dulu Cikarang. Bukan dulu, Cikarang. Barefoot adalah sebuah brand dari Cikarang, Bekasi, teman-teman. Sekarang kita mau ngapain? Nah, Cikarang kita mau nge-review Cikarang. Yang jelas ngomongin sepatu, Cuk. Masa ate ngomongin sabuk, ngomongno tonggo, ngomongno kanca. Ono kancaku sing gak teli, medit. Wis. Kamera iya. Lek duwe rokok disilepno lho, gak gelem bagi-bagi kancane lho. Oke, ngomongin Barefoot itu kita ngomongin brand yang baru berdiri di tahun 2020, anyar banget. Baru sik tas. Dia itu ikut meramaikan industri persnekeran Indonesia yang lagi hype-hype-nya. Oke, ngomongin Barefoot itu kita ngomongin logonya. Menurut pemiliknya, menurut ownernya, menurut pendirinya, menurut foundernya, Barefoot itu memiliki logo berbentuk seperti bendera kapal pinisi. Katanya filosofinya adalah sebagaimanapun keadaannya dia akan terus berkibar. Amin. Ya Allah, amin. Dan ngomongin Barefoot pula, ternyata itu produk ini menurut pemiliknya dia sudah riset dan research 2 tahun, Pak. Baru kemudian merilis sebuah produk. Kapan riset? Loh, cuk research. Kok research raimu aku sik tas di dapuk menjadi host nih lokal Union Indonesia kok malah dikongkon resign. Kita itu ngomongin ini seri yang kedua atau ketiga, Pak, karena seri pertamanya namanya Solo, rilisannya namanya Solo. Kalian bisa cek di Instagramnya. Oke, tanpa banyak lama-lama atau banyak cakap saya, mungkin kalian bosan dengan omongan saya. Mari kita akan review produknya yang ada di depan saya dari tadi. Boxnya karena pengiriman jauh Bung, dari Cikarang ke Gondang Dia, Cikarang ke Denpasar, jadi boxnya agak damage karena faktor ekspedisi. Yo, di boxnya ini dia sudah membrandingnya, yaitu di bagian sini ada Barefoot, dan di depannya ini adalah Barefoot buatan Indonesia. Ada tulisannya buatan Indonesia, kemudian ada Instagramnya juga di dalam ditutupnya ada Instagramnya juga. Kemudian di sini dia memakai stiker yang menunjukkan bahwasanya ukuran sepatu. Di sini ada ukuran sepatu 39 sampai 45. Oke, karena boxnya damage, kita buka aja. Seperti biasa ada paper shoes, belum di branding sama dia, masih paper shoes biasa. Dan kita buka, apakah kelengkapannya? Ternyata kelengkapannya hanya ada pengawet, kemudian di sini ada stikernya masih print, jadi beliau belum memakai vinyl graftek seperti biasanya. Ngomongin sepatunya sekarang. Sepatunya cara sekilas
Mantep coy, siluetnya mantep siluetnya. Dan kita akan bahas dari uppernya teman-teman. Ngomongin upper, dia memakai dua bahan. Yang pertama adalah cordure dan bahan sweat. Sweat itu kayak kulit loh pak. Kita ngomongin cordurenya dulu. Cordure itu adalah tipe kain atau jenis kain yang memakai kapas tebal pak. Jadi teksturnya itu terkesan lembut. Biasanya itu dipakai celana. Celana vintage tahun-tahun 70-an dan sebagainya itu pakai cordure. Jadi ini pakai cordure yang aku bilang cukup menarik, pemilihan bahannya cukup menarik pak. Biasanya sneaker kan bahannya kanvas, ini dia pakai cordure, cukup menarik, cukup keren. Kemudian di bagian counternya ini dia memakai bahan yang sweat pak. Nah, sepertinya penggarapan sepatu ini masih homemade pak. Sekarang kita akan membahas lubang tali atau yang biasa disebut elit. Sayangnya lubang talinya atau elitnya dia itu hanya memakai satu sisi pak. Jadi bagian dalamnya bukan double, biasanya kan double. Dia memakai satu sisi yang bagian atas saja, sehingga rawan untuk talinya cepat sobek karena dalamnya nggak ada. Jadi rawannya di situ. Jadi talinya itu akan cepat sobek. Tapi ngomongin talinya termasuk cukup bagus. Barefoot memakai tali yang cukup bagus. Kemudian kita ngomongin lidah. Di lidahnya seperti biasa dia memakai label woven yang dijahit silang XXX yo. Ngomongin jahit silang yang yaitu woven yang berbentuk atau bergambar logonya, yaitu logonya yang seperti bendera kapal Finisi. Namun sayangnya lagi teman-teman, di bagian lidah tidak ada label size-nya. Jadi kita nggak tahu. Nah, yang itu yang mungkin akan dilengkapi oleh Barefoot. Kemudian aku ngomongin ke midsole. Midsole-nya dia sudah pakai double foxing, Pak. Jadi cukup tebal. Mantap. Namun ada sayangnya, di beberapa bagian lemnya masih belepotan coy. Kemudian next kita ngomongin ke helpet. Helpet ini burine lho. Helpet rubbernya aku cukup salut. Biasanya kan helpet ya rong warna atau sak warna. Iki dhek iku gawe dua warna, tiga warna, merah, hitam sama putih. Termasuk modal pak. Jadi membentuk logonya dia. Apik, keren, sadis, mantap. Terus kita ngomongin ke apa jenenge iki? Outsole. Outsole-nya dia belum custom pak, jadi dia pakai outsole biasa yaitu waffle. Seperti biasanya dia belum membranding outsole-nya. Dan sayangnya aku lagi-lagi menyayangkannya, potongan midsole-nya, foxing-nya sama gabungan outsole-nya itu lemnya sedikit belepotan dan potongannya nggak rapi pak. Belah itu timbul sebelah itu nggak rata itu. Outsole ini mlebu ning jero. Kita ngomongin insole pak. Insole-nya itu sudah removable alias bisa dilepas. Jadi mempermudah kalian untuk mencucinya. Aku pikir insole-nya ya standar, nggak empuk-empuk banget, juga nggak keras-keras banget, tapi normal-normal saja. Oke, daripada kita penasaran, saya akan mencoba sepatu ini teman-teman. 1 minute 37 seconds later. Barusan saya sudah mencobanya teman-teman. Karena yang dikirim adalah size 43 dan kemudian saya memakai size 42, maka saya nyatakan agak kebesaran karena dan ini ternyata size-nya adalah true size. Kemudian saya hampir lupa membahas bumpernya tadi. Bumpernya dia memakai bumper rubber bergerigi atau bermotif seperti ini, seperti biasanya. Dan kemudian di toe cap atau frame-nya dia juga memakai rubber yang sayangnya di pengeleman mungkin lebih dirapikan lagi. Oke, kita akan memasuki kesimpulan. Secara siluet saya sangat menyukai sepatu ini. Secara bahan begitu pula saya sangat menyukai pemilihan bahannya yang terbilang cukup unik. Biasanya bahan memakai kanvas, dia mengcombine dua bahan, cordure dengan sweat. Cukup menawan dan cukup unik. Saya sangat suka dengan tekstur cordure yang sangat lembut karena biasa dipakai untuk bahan celana, kemudian dikombinasi sweat di upper samping dan counternya membuat look sepatu ini sangat cakep. Mungkin next saran saya adalah yang pertama adalah liningnya mungkin bisa atau meshnya bisa dilapisi dengan
bisa agar ketika tidak memakai kaos kaki ini tidak lecet. Kemudian di elit atau lubang talinya mungkin nanti bisa didobelin sehingga tidak akan merusak tali sepatunya, karena tidak mungkin kita akan memakai tali sepatu rusak kemudian diganti dengan tali rafia. Lalu kemudian di potongan bawah potongan foxingnya saya menyarankan untuk lebih rapi lagi, dan lem jangan sampai belepotan. Cara jahitan aku bilang oke. At least menurutku secara bahan, secara siluet dan sebagainya, ide aku konstruksi aku termasuk acungin jempol. Namun sayangnya beberapa bagian memang harus diperbaiki oleh Barefoot. Jangan lupa stiker size-nya di bagian lidah harus ada. Demikian review saya hari ini. Semoga ini bisa, saran saya bisa dimasukkan dan kemudian diaplikasikan di produk Barefoot selanjutnya. Harga sepatu ini dibanderol hanya dengan 245.000 saja. Sayangnya Barefoot masih menyediakan sistem pre-order belum ready stock. Mungkin next Barefoot akan melakukannya, merilis produknya dengan sistem ready stock. Oke, demikian review saya hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Seperti biasanya saya mengingatkan kalian semua untuk terus support channel ini dengan like, comment, subscribe, dan share semampu kalian, seikhlas kalian. Masih dalam suasana lebaran, saya Kicung mewakili Local Union Indonesia mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf jika suara saya terlalu ngegas, sering mengagetkan kalian dan bahkan banyak salah kata atau mungkin menyakiti hati kalian semua. Saya mohon maaf, ketupat kecelup santan menawi lepat kula nyuwun pangapunten. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye bye.